halaman 7. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf ibnu al-Jazari ad-Dimashqi asy-Syafi'i. Siapa? Muhammad ada 3 dong. 1 Muhammad Ali Yusuf al-Jazari ibnu al-Jazari. Siapa? Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Yusuf bin Ali bin Yusuf ibnu Jazari ad-Dimashqi asy-Syafi'i. Julukannya Syamsuddin. Jadi kalau ada nama lengkap beliau adalah di depannya ada yang menggunakan nama Syamsuddin, bukan berarti namanya Syamsuddin. Itu hanya julukan. Syamsuddin terkadang Abu Khair. Julukannya Syamsuddin Abu Khair Muhammad bin Muhammad bin Muhammad bin Ali bin Yusuf ibnul Jazari ad-Dimashqi, nisbah kepada Damaskus, Dimashqi. Asy-Syafi'i, nisbah pada Imam Syafi'i. TTL-nya sekarang, tempat tanggal lahirnya di Damaskus, malam Sabtu 25 Ramadan 751 Hijriah. Di mana beliau dilahirkan? Malam Sabtu tahun 751 Hijriah. 750. Ada yang mengatakan beliau lahir di tahun 750, di antara 50 dan 51. Tempat tanggal wafat Syiraz. Kalau di Syirazi tidak asing kata Syiraz ya. Habibur Rahman Syirazi, nisbatan ila Madinah Syiraz, negara pecahan Rusia, Azerbaijan, Turkmenistan. Syirazi. Baik, karyanya minimal kita hafal 3 karya beliau. An-Nashr fil Qira'atil Ashr 1. Qayyibatun Nashr. Qayyibah itu bait-bait tentang Qira'ah Ashr. Ad-Durrah Al-Mudiyah. Ad-Durratul Mudiyah. Mana Bu? An-Nashr fil Qira'atil Ashr. Qayyibatun Nashr masih Qira'ah Ashr. Qayyibatun Nashr juga Qira'ah Ashr. Ad-Durrah Al-Mudiyah fi Salasil
qiraah al-mardiyah. Yang ketiga ad-durratul mudiyah. Ad-durratul mudiyah. Durrah. Yang terakhir al-muqaddimah fima yajibu ala qari'il qur'ani ayya'lama. Judul aslinya panjang. Al-muqaddimah fima yajibu ala qari'il qur'ani ayya'lama. Disingkat menjadi muqaddimah al-Jazariyah. Kitab al-muqaddimah. Sudah semua? Kalau sudah, kita sudah waktu. Gimana? Yang satu an-nasyr, batu nasyr. Baik, sekarang kita mengenal lebih jauh tentang Al-Jazari. Tadi sekilas untuk bisa baca sebagai tambahan di halaman 7. Sekarang kita akan mengenal lebih jauh Imam Al-Jazari dan di mana sih peran beliau dalam Al-Quran, dalam bidang Al-Quran. Mau tidak mau, ketika kita mempelajari karangan Ibnu Al-Jazari, kita harus kembali membuka lagi sejarah awal pembukuan Al-Quran. Kita ketemu dengan Ibnu Al-Jazari. Saya mulai dari peristiwa kasus Umar dan Hisham. Ada yang pernah dengar kasus ini? Ya, yang beda riwayat. Saya bacakan hadisnya. An Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala sami'tu Hisham bin Hakim bin Hazzam yaqra'u surat al-Furqan ala ghairi ma aqra'aniha Rasulullah. Fakitu usafiruhu fatasaddaqtu hatta intaha min salati. Qultu man aqra'a hadhihi qira'ah allati sami'tuka taqra'uha? Faqala aqra'aniha Rasulullah. Faqultu kadzdzabta wallahi fahuwa aqra'ani bi khilafi ma qara'ta. Falabbatuhu bi thiyabihi wa akhadtuhu ila Rasulillah. Faqultu ya Rasulullah istaqri hada. Qala Rasulullah arsilhu iqra ya Hisham. Faqara Hisham al-qira'ah allati sami'tuha yaqra'uha. Faqala Rasulullah hakadha unzilat wa qala iqra ya Umar. Faqara'tu kama 'allamani faqala hakadha unzilat. Faqala inna hadha al-Qur'an unzila ala sab'ati ahruf. Singkat ceritanya, Umar satu waktu sholat menjadi makmum dari sahabat Hisham bin Hakim. Sahabat Hisham bin Hakim membaca surat Al-Furqan yang bacanya berbeda dari bacaan Umar. Umar dia sahabat yang paling jarang. Itu usaha wiru kata Umar sambil menahan kata sobat tuh kata intah bin sholati. Itu usaha wiru aku hamil itu cekek lehernya. Menyeret ini cekek. Itu usaha wiru. Usaha wiru itu sebenarnya berkelahi, memukul ya. Fata sobat itu hatta intah bin sholati. Tapi aku bersabar ya sampai dia selesai sholat. Selesai sholat, tarik jenggotnya, bawa ke Rasulullah.
Waqala Rasulullah. Sampai Rasul, wahai Rasul. Ini coba suruh dia baca. Dia membaca surat Al-Furqan berbeda dari yang kau ajarkan kepadaku. Sebelumnya Umar ketika diseret jambelnya ditanya dulu, hai siapa yang ajarin kau baca seperti itu? Rasulullah. Bohong, kata Umar. Rasul mengajarinku surat Al-Furqan yang sangat berbeda bacanya dengan yang baca. Akhirnya bawa Rasulullah. Oleh Rasul, wahai Umar, lepaskan dia. Coba baca wahai Hisham. Dibaca sama Hisham sampai akhir. Kata Rasulullah, hakana unzilat. Seperti itulah Al-Quran diturunkan wahai Umar. Coba sekarang yang kamu baca. Dibaca sama Umar sampai akhir. Hakana unzilat. Dan seperti itu pula Al-Quran diturunkan. Inna hadzal Quran unzila ala sab'ati ahruf. Sesungguhnya Al-Quran ini diturunkan mencakup 7 huruf. Nah, di sini pertanyaannya, 7 huruf ini apa maksudnya? Kan gitu. Sampai sekarang para ulama berbeda pendapat yang maksud dengan 7 huruf ini. Yang jelas umat Muslim, umat Islam dari waktu itu sampai abad ketiga, tahun ke-300 Hijriah tidak mengenal namanya qiraah sab'ah. Mereka hanya mengenal ahrufu sab'ah. Nanti berbeda pendapat. Ada yang mengatakan ahrufu sab'ah ini dialek lahjah. Ada yang mengatakan satu ahruf ini taqdim, takhir dan lain sebagainya. Sampai di sini peristiwa ini terjadi kurang lebih tahun ketiga setelah Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Ada ulama yang menolak bahwa yang dimaksud dengan 7 huruf ini 7 lahjah. Kenapa? Karena Hisham dan Umar itu sama-sama Bani Hashim, sama-sama Quraisy, sama-sama Hashimi, satu kabilah. Yang mengatakan satu huruf ini bukan lahjah. Menurut Ibnu Al-Jazari beda lagi. Menurut Ibnu Al-Jazari sab'atu ahruf di sini adalah 7 aujuh, sab'atu aujuh. Aujuh yang pertama ikhtilaful asma, ifrad, tasniyah dan jamak. Ikhtilaf tasrif af'al, ikhtilaf wujuhul i'rab, ikhtilaf naqis dan ziyadah, ikhtilaf taqdim dan takhir. Ini Ibnu Al-Jazari. Kita tidak bahas detail di sini. Ini qiraat. Yang keenam ikhtilaf ibdal, ikhtilaf lahjah seperti imalah, fathah, taqlil. Ini menurut Ibnu Al-Jazari dan pendapat ini yang dipakai oleh kita. Jadi kalau ada yang mengatakan 7 huruf ini maksudnya 7 lahjah, boleh-boleh saja. Kita 7 huruf ini yang maksud 7 huruf ini 7 aujuh, sab'atu aujuh. Aujuh pertama dari ifrad. Contohnya wa 'alal ladzi yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Miskin satu dua, mufrad jamak. Mufrad, ada yang baca jamak masakin. Itu aujuh pertama, aujuh ifrad jamak. Aujuh kedua af'al. Faman tatawwa'a khairan, fi'il madhi mudhari'. Fi'il tatawwa'a masuk mudhari'. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'ula. Fi'il tatawwa'a fi'il madhi, ada bacanya faman yatatawwa'u. Masih fi'il mudhari'. Aujuh ketiga, aujuhul i'rab. Contoh, wala tus'alu an ashabil jahim. Quri'a bi dhammit ta, wala tus'alu
Yang lain riwayat lain wala tas'al. Terus alu jadi tas'al. Jadi ngaji. Ustaz, mau nanya halaman berapa yang dibaca? Halaman 17. Kita mulai. Kita mulai. Bingung ibu ya. Oke. Bismillah ditinggalkan saja ini kita. Tutup kasus ini bu ya. Ya, kita tutup kasus ini. Intinya tahun ketiga Hijriah baru ada perselisihan bacaan Al-Quran. Masuk masa pembukuan zaman Abu Bakar, Umar. Abu Bakar mengumpulkan mushaf, suhuf-suhuf. Baru di zaman Utsman dibukukan kira-kira kisaran tahun ke-30 Hijriah. Ketika pembukuan awalnya Abu Bakar, kira-kira 7 huruf ini masih ada tidak? Masih ada tidak? Masih. Jadi Umar itu membacanya Siratal ladzina an'amta 'alaihim sirata man an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina. Ada yang bacanya Ibnu Mas'ud, bukan ihdina siratal mustaqim, jadi arsyidna siratal mustaqim. Ini dalfatnya berbeda-beda. Di mushaf Abu Bakar masih mencakup tuh Al-Fatihah dengan berbagai hurufnya. Baru di zaman Utsman disatukan tulisannya, tetapi dikosongkan titiknya dan dikosongkan harokatnya. Tidak ada harokat, tidak ada titik. Contoh. Bacanya apa ini? Tidak ada titik, tidak ada harokat. Kayak lakas dulu satu. Bisa baca. Apa ayatnya? Titik yang ada harokatnya. Itu Al-Quran awal-awal dibukukan oleh Utsman seperti ini, kosong. Boleh lihat di Mekah ya, dan ada museum itu ada mushaf Utsmani yang asli seperti ini, tidak ada harokat, tidak ada titiknya. Orang titik itu di Abu Hasan Ad-Duali dan Abu Ahmad Al-Farabibi. Abu Ahmad Al-Farabibi. Si harokatnya bertahap. Abu Hasan Ad-Duali dikasih titik satu, kalau nun, kalau jim satu, fa satu. Tapi Abu Aswad tidak diberikan tanda fathah. Kasroh di bawah, fathahnya titik juga di atas. Kalau kasroh titik di bawah. Contoh An-Nimun ya. Ayu, ayu. Kalau A titik di atas. I bawah. Kalau U titiknya dua. Disempurnakan lagi oleh Abu Ahmad Al-Farabibi ya, yang namanya Khalifah Marwan. Disempurnakan lagi, fathah diambil dari huruf alif yang miring. Fathah jadi seperti ini. Kasroh di bawah. Dhammah diambil dari huruf waw. Lagi tidur. Kemudian ada tasydid diambil dari kepala huruf sin. Diambil. Sukun diambil dari kepala huruf Huruf H. Huruf H, jim. Kepala
tasawuf, tanda wujud, tanda hizib, tanda juz, ditambahkan lagi warna merah, warna hijau. Ditambahkan lagi pakai pena ajaib kan? Seperti itu. Mushaf Usmani kosong seperti itu, tapi masih mencakup tujuh huruf. Karena oleh Khalifah Utsman diberi kebebasan membacanya, walaupun tulisannya sama, asal walaupun berbeda bacaannya, asal tulisannya sama, maka disebut qiraat mushaf dibolehkan. Akhirnya puncak-puncaknya terjadi azimatul qiraat al-ula, krisis qiraat pertama tahun 300 Hijriah. Ketika umat muslim berhasil menaklukkan menguasai sebagian benua Asia. Jadi orang-orang sudah lahjanya bukan orang Arab lagi. Ketika Khalifah Arba'ah mungkin sedikit di Azerbaijan, Armenia, di Utsman juga. Tapi ketika Utsman telah wafat, zaman dinasti Abbasiyah ke sini itu sudah berbeda-beda lahja. Bukannya lahja tapi suku. Kita orang Indonesia, orang Sunda sampai pak aja susah kan? Susah banget. Ini ketika puncak-puncaknya tahun 3 Hijriah muncul 50 orang yang ngakunya 50 orang polik yang ngakunya mereka mendapatkan bacaan dari Rasulullah. Ngakunya dari Rasulullah. Dan semuanya tidak bisa disalahkan karena tidak ada kaidah untuk disaringnya, menjaring mana yang sahih, mana yang syadzah, mana yang cacat. Akhirnya umat muslim bingung. Orang Kufah belajar di sini, Ibnu Mas'ud misalkan bacanya berbeda, Ubay bin Ka'ab berbeda lagi, sehingga masing-masing memiliki bacaan yang berbeda. 50 orang qori berarti 50 Al-Quran. Satu orang qori punya 2 orang rawi, berarti berapa Al-Quran? 100 Al-Quran. Satu orang rawi punya 2 tori, berapa Al-Quran? Berapa Al-Quran? 200 Al-Quran, 400 Al-Quran yang berbeda-beda. Gimana ngapalinnya? Lahirlah di tahun ini Imam Ibnu Mujahid. Ibnu Mujahid dengan 3 syarat dibantailah ketiga 50 orang yang ngakunya dari Rasulullah. Dengan syarat yang pertama, boleh riwayat shahihah dipakai dengan syarat 1, sihatul isnad. Ya. Sihatul isnad. Apa sihatul isnad? Sanadnya sahih. Yang kedua, muwafaqah Rasmul Mushaf, sesuai dengan rasam tulisan Mushaf Utsmani. Yang ketiga, muwafaqah harus sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Kalau sudah menguasai orang Asia, non Arab, Ajam, maka syarat ketiga ini sangat perlu. Yang ketiga, muwafaqah rasam, muwafaqah qawaid
sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Dengan ketiga syarat ini, ke-50 orang Qori ini rontok semuanya, yang tertinggal hanya 7 orang. Sudah ini. Yang tertinggal hanya 7 orang. Satu dari Madinah itu Imam Nafi'. Imam Nafi'. Yang kedua Imam Ibnu Katsir. Tiga Imam Abu Amr. Terima kasih. Ada? Ini Abu Amr Al-Basri. Ini Al-Banjunji. Abu Amr. Ibnu Amir. Ibnu Amir ini Qori yang paling sepuh di antara semuanya. Asyik. Hamzah. Asyik. Yang kelima Asyik, keenam Hamzah, ketujuh Kisai. Tadi masing-masing Qori ada berapa ini? Di bawah Qori apa? Di bawah Rawi. Ini apa namanya? Qori, Rawi, Qori. Qori kita siapa? Asik. Imam? Asik. Atas siapa? Kata yang ngajarin, kita kata yang ngajarin biasanya Asik. kita dengan riwayat. Baik, Imam Nafi ada 2 rawi di sini. Sama Qaulun. Qaulun kedua Warsh. Ibnu Katsir Al-Bazzi. Al-Bazzi Qaulun sama Warsh. Tulisnya terlalu bagus ya. jauh Ustaz. Yang kelihatan silau. Wash. Ibnu Katsir, Al-Bazzi dan Kunbul. Abu Amr, As-Susi. Ibu Susi ada? As-Susi dan Ad-Duri. Sarsi dan Susi. yang Ibnu Katsir siapa? Ibnu Katsir Al-Bazzi. Bazi sama Al-Bazzi dan Kunbul. Ibnu Amir itu Asusi ada Hisham. Susi dan apa Susi? Hisham dan Ibnu Zakwan. Hisham Ibnu Zakwan. Asim orang yang pertama Syu'bah dan Hafiz. Hamzah Qolab Syubah dan apa? Qolab Kisai Hamzah siapa aja Ustaz? Hamzah Qolab sama Qolad. Kisai itu Duri Duri Sama Duri yang di Abu Aduri
Amr beda. Hah? Aduri yang di Abu Amr beda dengan yang Kisai. Aduri di Abu Amr sama dengan aduri di Kisai. Dua ini dua kelompok. Aduri dan Abu Tapi dalam penyebutannya dibedakan duri Abu Amr dan duri Kisai. Duri sama apa Duri? Duri sama Abu Haris. Abu Haris. Abu Haris. Baik. Sedikit lagi kita sampai di Jazari. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا حامل القرآن قد خصك الرحمن بالفضل والتيجان والروح والريحان. يا دائم الترتيب